Selamat hari Minggu, adik-adik Sekolah Minggu HKBP Malang. Shalom, akhirnya kita ketemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu HKBP Malang. Nah, bagaimana kabar adik-adik? Kakak harapkan adik-adik di rumah dalam keadaan sehat. Nah, untuk memulai ibadah kita hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Dalam Nama Yesus dan Yesus Pokok. Yuk! Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang cerah ini Bapa, di mana kami boleh beribadah meskipun kami harus tetap beribadah secara online Tuhan di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan dimanapun kami berada, Kau berikan kami kesehatan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami pikiran yang jernih Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik Sekolah Minggu HKBP Malang yang saat ini sedang berada di rumah, kita sekarang sudah waktunya untuk membaca firman Tuhan ya. Sudah disiapkan Alkitabnya? Nah, kalau sudah siap dengan Alkitabnya, mari kita buka bersama-sama. Natsnya diambil dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat ke-11. Abang ulangi sekali lagi. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Judul perikop hari ini adalah Hizkia sakit dan disembuhkan. Sudah dapat semua adik-adik? Nah, kalau sudah dapat, kita membacanya bersama-sama ya. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat.
Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikianlah firman Tuhan bagi kita hari ini. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Sehat kan? Puji Tuhan. Semoga mama, papa, opung, kakak, abang semua sehat-sehat ya. Kami juga guru sekolah minggu di sini sehat-sehat. Puji Tuhan. Nah, adik-adik yang sekolah minggu di rumah, sekarang kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan ya. Adik boleh duduk, sikap yang baik, siapkan Alkitab, dan kalau perlu ditulis ya. Oke? Oke. Oh iya bang, hari ini firman Tuhan bercerita tentang apa ya? Hari ini di tanggal 28 Juli 2020, firman Tuhan kita tentang Raja Hizkia. Oh iya, Raja Hizkia adalah raja bangsa Yehuda. Dia adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Nah, pada saat itu dia sakit dan sakitnya parah dan ia mau mati. Akhirnya dia pun berdoa kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan. Oh, bagaimanakah jawaban Tuhan atas doa Raja Hizkia? Tunggu ya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, siapa yang pernah berdoa kepada Tuhan? Nah, kalau berdoa, kalian sering meminta apa ya kepada Tuhan? Iya, betul, kepintaran di sekolah. Mama papa sehat-sehat. Dan apalagi ya yang kalian minta? Banyak sekali. Doa itu adalah cara komunikasi kita dengan Tuhan. Ayo kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah Raja Hizkia yang memimpin Yerusalem pada masa itu. Adik-adik sekolah minggu dapat membacanya di 2 Raja-Raja 18 ayat 1. Seorang raja yang setia kepada Tuhan, yang menjauhkan berhala-berhala Allah lain pada
bangsa Israel. Seorang raja yang percaya kepada Tuhan. Di gambar 1 itu adalah saat Raja Hizkia meminta pertolongan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Karena pada saat itu raja-raja yang tidak mengenal Allah berusaha menghancurkan Raja Hizkia. Ini ada di 2 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai 19. Nah, ini gambar ketiga. Raja Hizkia pada gambar ini sedang sakit. Nabi Yesaya datang mengatakan bahwa Hizkia akan meninggal dan dia tidak akan sembuh. Ini bisa kita dilihat di Nas 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Raja Hizkia begitu sedih. Dia pun berdoa kepada Tuhan, mencurahkan semua isi hatinya, bahwa sepanjang hidupnya ia begitu setia kepada Tuhan. Dia pun begitu tulus melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Lalu ia menangis dengan sangat kerasnya. Nah, adik-adik, di gambar 4, ya, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita lihat gambar 4. Nah, doa Raja Hizkia dijawab oleh Tuhan. Bisa dibaca ya di 2 Raja-Raja 20 ayat 4 sampai 11 ya. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan berfirman bahwa Raja Hizkia akan sembuh dan diberi tambah umur panjang oleh Tuhan selama 15 tahun. Dan juga selama pemerintahan kerajaan Raja Hizkia ini, kerajaannya akan selalu dilindungi oleh Tuhan dari segala musuh-musuhnya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, dari firman tadi, apa yang Tuhan inginkan dari kita? 1, kita harus selalu setia kepada Tuhan, selalu beribadah kepada Tuhan, dan selalu berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus selalu berbuat baik di hadapan Tuhan. Apa ya berbuat baik itu? Contohnya, kita harus selalu patuh kepada orang tua, belajar di rumah, walaupun hanya secara online. Nah, itu yang harus kita lakukan supaya kita menjadi anak yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi kita menjadi anak yang baik. Dengan selalu berdoa kepada Tuhan dengan tulus hati dan melakukan yang baik di hadapan Tuhan, Tuhan pasti dekat kepada kita dan menjawab doa kita. Dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita semua. Amin. Nah, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik juga tutup mata, lipat tangan ya. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini, karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami ya Bapa, agar kami menjadi anak-anak yang setia, menjadi anak-anak yang taat dan selalu beribadah setiap harinya kepadamu, selalu berdoa dan selalu mau melakukan yang baik di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami tidak lepas dari segala kesalahan ataupun dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ampunilah kami ya Bapa, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu yang kudus dan suci. Inilah doa dan seru kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, jangan lupa cuci tangan di rumah saja, sekolah sementara di rumah dulu, ibadah di rumah, jaga kesehatan, dan selalu berdoa. Salam kita.
Shalom. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sudah tahu intinya tentang apa? Kita harus menjadi anak Tuhan yang setia dan selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini, kita nyanyi lagi yuk dari Kidung Jemaat nomor 439. Bila topan kelas melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban yang buat kau pernah, salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari adik-adik, sekolah minggu di rumah, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang kami muliakan di dalam kerajaan sorga, kami semua bersyukur. Pagi ini kau telah berikan firman buat kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus, satu persatu kau berikan romo yang kudus buat kami semua. Ya Bapa, di saat ini Bapa kami juga memohon, lindungi dan jagalah kami selalu. Jika kami harus studi di rumah, berkatilah. Orang tua kami pun juga sedang bekerja, berkatilah. Dan Tuhan Yesus, jaga dan lindungilah kami semua dari virus corona. Semoga juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, virus corona ini bisa hancur, bisa musnah di muka bumi ini. Ya Tuhan, jagai dan sertailah kami selalu. Amin. Mari kita berdoa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalanku. Amin. Shalom.
teman-teman, perkenalkan nama saya Ubat Christian Perdamaian dan selamat pagi. Semoga teman-teman sehat selalu dan selamat beribadah. Horas. Hai teman-teman, nama saya Nadia Siagian. Selamat beribadah. Adik-adik semua, selamat hari Minggu. Masih ingat dengan kakak nggak? Nama kakak Kak Cecil. Kalian harus tetap semangat dan selalu jaga kesehatannya. Dan jangan lupa, untuk setiap hari Minggu kalian harus tetap beribadah, tapi kali ini beda, di rumah masing-masing. Oke, sampai jumpa kembali.